Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 2. Apa aja ya yang harus kita pelajari di tema 2? Itu ada 3 KD di situ. Ada KD 31, 32 dan 34. Di KD 32 kita belajar tentang mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Jadi di dalam teks itu pasti akan ada informasi yang bisa kita dapat untuk kemudian kita akan buat gambar dari informasi tersebut agar lebih jelas apa sih yang kita dapat di sebuah teks. Bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti diagram. Ada, kalau kita, ini yang dibaca adalah minyak bumi. Itu ada di buku pena. Itu di dalam bacaan berisi tentang asal minyak bumi dari mana, cara memperoleh minyak bumi bagaimana, hasil olahan minyak bumi bisa diubah menjadi apa saja. Bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Kemudian kita juga belajar 3.2 itu tentang mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk. Jadi nanti akan ada teks petunjuk. Teks petunjuk itu apa? Teks yang menunjukkan tentang sesuatu. Teks yang menunjukkan tentang penggunaan suatu barang. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu ini ada informasi dalam teks petunjuk, yaitu dengan membaca yang intensif atau yang benar. Jadi tidak sekedar hanya lewat aja. Kemudian contoh, kamu bisa mendapatkan informasi berdasarkan gambar. Ada gambar ibu-ibu ini ngapa ya ibu-ibunya? Informasinya kamu bisa tuliskan dalam bentuk paragraf boleh, dalam bentuk karangan boleh. Terus di sini di contoh dalam bacaan ini, kamu tentunya bisa tahu kan apa gagasan pokoknya, apa gagasan pendukungnya. Gagasan pokok biasanya ada di awal di kalimat awal di paragrafnya itu. Misalnya kerbau, hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia, salah satunya kerbau. Jadi gagasan pokoknya yang kalimat pertama itu. Nanti gagasan pendukungnya bagaimana? Biasanya mengikuti, ada di kalimat 2 dan selanjutnya. Bagaimana ya kita bisa tahu? Kita akan belajar poster juga. Tapi ini di 3.1 kita belajar mengkampanyekan isi poster. Jadi poster itu sebetulnya isinya tentang apa sih gitu. Kemudian di KD 3.4 kita belajar teks petunjuk berdasarkan percobaan. Percobaan apa? Percobaan di situ di gambar tematikmu kamu nanti akan melihat adanya kentang yang ditusuk dengan seng dan tembaga. Terus kentangnya bagaimana? Akan berubah? Ya, kentangnya akan memberikan energi. Nanti kita pelajari lagi. Teks petunjuk di 3.4 kita akan belajar mengenai teks petunjuk. Tujuannya untuk apa? Menjelaskan sesuatu, penggunaan sesuatu. Kamu bisa membuat teks petunjuk. Misalnya kamu bisa pakai blender. Nah, kamu bisa bikin teks petunjuknya. Mungkin dicolokin dulu gitu, masukkan buahnya ke wadah, baru dipencet. Ya, teks petunjuk memudahkan seorang untuk melakukan sesuatu dengan benar. Contohnya, petunjuk langkah kejam membuat baterai dari lemon. Itu.
Oh, di sini petunjuk membuat kipas kain. Bagaimana caranya? Oh, pakai bambu. Kain kipas-kipas yang untuk apa? Biasanya kita dapat souvenir manten ya. Oke. Membuat poster hemat energi. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel ke poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Ya, sebaiknya poster itu berwarna cerah agar diperhatikan orang. Kemudian gambar atau tulisan dibuat sesuai tema. Ini teks petunjuk dalam bentuk poster. Petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Langkah-langkah membuat poster. Tentukan dulu isinya. Misalnya tentang hemat energi. Kemudian siapkan kertas berwarna, karton, spidol, warna, dan hiasan berupa gambar. Gunakan bahasa yang santun dan menarik. Tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Baik, menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster. Nah, misalnya teks petunjuk dalam bentuk poster. Hemat energi. Jika tidak digunakan, dimatikan atau hentikan pemborosan. Contohnya, teks poster petunjuk menghemat energi. Oh, langkah-langkah menghemat energi itu bagaimana sih? Kalau kita mengambil energi alam, ini ya, ini adalah panel surya. Dia menyerap matahari untuk dirubah menjadi energi listrik. Ya. Ini mengambil energi listrik dari matahari. Oke. Nah, ini ada gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Jadi, teks petunjuknya tentang lemon yang bisa jadi baterai. Ya, nah, lemonnya bisa jadi seperti baterai, energi listrik dari buah lemon. Nah, teks petunjuknya bagaimana? Oh, tancapkan lempeng seng dan tembaga pada buah lemon. Nanti hubungkan tiap lempengan dengan ini kabel ya. Kemudian nyalakan lampu. Membuat teks petunjuk hemat energi dalam bentuk poster. Batu bara merupakan, ini contoh ya. Kamu bisa baca, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang diperoleh melalui proses penggalian dan harus dibakar agar menghasilkan uap panas untuk membangkitkan energi listrik. Ya, batu bara itu dapat dari mana? Batu bara itu di bawah tanah, jadi dia harus digali. Nah, apakah dia mudah didapat? Tidak, dan dia tidak banyak, jadi kita harus hemat. Ya, poster berisi petunjuk. Oh, ayo hemat energi. 1, buka tirai dan jendela saat pagi dan siang biar kita bisa matikan lampu. Terus gunakan lampu LED yang berdaya kecil dan lebih terang. Matikan listrik jika tidak digunakan. Tutup keran jika telah digunakan, jangan sampai airnya meluap-luap ya. Ya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Judulnya singkat aja, nggak usah banyak-banyak. Terus informasi mengenai topik poster dapat diringkas aja, nggak usah terlalu bla 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 gitu ya. Kemudian gambar sebaiknya sesuai dengan topik. Kalau kamu mau gambar hemat air, ya gambarnya tentang air kan. Kemudian dekorasi itu apa? Letaknya yang benar, gambar sama informasinya harus dapat dibaca dengan mudah.
Iya. Kemudian membuat poster tentang kewajiban hemat listrik. Nah, kalau nggak hemat nanti bayarnya banyak. Contoh poster. Oh, ada lampu, dicabut supaya hemat. Ada air. Oh, ini suruh hemat energi air biar nggak ngalir terus kan. Terus ada ayo hemat energi untuk hidup yang lebih baik. Nah, kamu pas